pulangnya ketemuimu. Jangan pernah merasa sendiri, ada Allah yang menemanimu. Adela Manja Ausra. Pak Udin belisena, jika kelakar mawar, jika kamu ingin pintar, maka belajarlah dengan benar. Ajrena Adia Ainahwa. Masak nasi, masak sayur, jangan lupa pakai kemiri, teruslah rajin belajar agar cita-citamu tercapai. Dea Liana Nazifa. Simak makan jamu dan jeruk nipis. Baguslah karena liatin buku dan sangat manis. Dimas Aditya Maulana. Program jalan di pagi hari rasanya mari kawan kita menari. Alangkah sehatnya rasanya. Fakih Hafiz Maulana. Mana dia? Sakit, Bu. Fauzia Kaja Putri. Jalan-jalan di kepulauan Tarawa jadi terdaftar mulai pagi dengan senyuman siap hadir untuk belajar. Galih di Saputra. Jalan-jalan ke Kota Bangka, lihat bunga warna-warni. Saya sudah sedia untuk belajar hari ini. Edi Tulisan. Jalan-jalan di hutan, perginya di lautan, ngapain ngantin mantan? Udah mendingan ngeliatin Tuhan. Lutfia Kalita. Pagi-pagi pergi ke pasar, kita lupa membeli kura-kura, jalan rajin belajar agar kita jadi juara. Nur Rohin. Jalan-jalan dipikir rempong, nemu kota dipikir rempong. Hati siapa tak bimbang, kamu kok tak minta ditukang. Nyala,
ada tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu agar siswa dapat menyebutkan nama tokoh-tokoh pejuang sebagai tokoh kemerdekaan Indonesia. Melalui penjelasan mengenai peristiwa menjelang proklamasi, siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Melalui penjelasan tentang peristiwa menjelang proklamasi, siswa dapat menjelaskan teks proklamasi dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita. Mengenal tokoh-tokoh persiapan menjelang proklamasi. Ada yang tahu siapa aja tokoh-tokoh pejuang sebelum proklamasi? Enggak. Siapa? Nah, terus? Fatmawati. Nah, siapa lagi? Perhatikan ya. Siapa temannya? Saya Timali. Subarjo. Dah. Kelihatan? Tidak terlalu nampak tapi ya. Ini Ahmad Subarjo. BN dia. Maida, ada Fatma. Tokoh yang memperjuangkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu kondisi Indonesia sebelum merdeka? Iya. Kacau balau. Apa lagi? Perbudakan. Terus? Apa lagi? Indonesia menjelang kemerdekaan berada dalam kondisi penuh gejolak dan ketidakpastian atau kacau balau, yaitu dalam kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, semuanya kacau balau. Di dalam kondisi politik, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang sejak 1942. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia tetapi tidak benar-benar berniat untuk memberikannya. Jadi kita tuh dibodohi. Pada saat yang sama muncul perpecahan antara golongan tua dan golongan muda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta lebih berhati-hati dan ingin mendapatkan kemerdekaan melalui negosiasi dengan Jepang. Golongan muda yang lebih radikal menginginkan kemerdekaan segera dan siap untuk melakukan perlawanan atau siap untuk perang.
kondisi ekonomi mengalami kemerosotan akibat perang dan pendudukan perekonomian Indonesia. Penduduk mengalami kekurangan pangan, pakaian dan kebutuhan pokok lainnya. Kondisi sosial, rakyat Indonesia hidup dalam, kalau perang kita ngapain? Takut nggak? Ketakutan dan ketidakpastian. Mereka menghadapi ancaman dari pasukan Jepang dan juga dari kelompok-kelompok yang ingin menguasai Indonesia. Ada beberapa peristiwa penting sebelum kemerdekaan itu terjadi. Ada yang tahu? Penyerahan Jepang, pertemuan di Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi. Siapa aja yang tokoh-tokoh yang berperan penting itu? Ini, yang 8 ini. Yaitu Insinyur Soekarno. Yaitu dia adalah seorang bapak proklamasi dan tokoh sentral kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pemberi ide semua tokoh perjuangan mendatangani naskah proklamasi. Yang ketiga ada Sayuti Melit, yaitu tokoh yang menyusun dan memetik naskah proklamasi. Nah, ingat Sayuti Melit adalah orang yang memetik naskah proklamasi. Ada Ahmad Subarjo, yaitu penyumbang kalimat pada paragraf pertama naskah proklamasi. Yang kelima ada Soekarni, pengusul agar Soekarno-Hatta saja penandatangan naskah proklamasi. Jadi yang mengusulkan hanya Pak Soekarno dan Muhammad Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi. Proklamasi bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada BM dia adalah wartawan yang menjadi saksi penulisan naskah proklamasi. Selanjutnya ada Laksamana Maida. Pernah dengar nggak nama Laksamana Maida? Rumahnya menjadi rumahnya menjadi tempat untuk proses perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida. Fatmawati, ada yang tahu? Itu yang menjahit bendera Indonesia. Betul, yaitu yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Udah hafal muka-mukanya nih? Nama-namanya hafal belum? Ini sumber bagi 4 kelompok.
1, 2, 3, 4. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kami. Ada 1, 2, 3, 4. Jelaskan peran penting tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan, terutama Soekarno dan Hatta. Aduh, Ibu, bacakan. Terlibat apa, Bu? Enggak, nomor 1 ini dulu. Oke, beda-beda nanti. Ada perumusan teks proklamasi kemerdekaan, terutama Soekarno dan Hatta. Semuanya. Ya. Ibu, ini harus diisi contoh. Dah, nomor 2. Jelaskan arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jelaskan arti penting kemerdekaan proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Sudah, kalian lagi. Jelaskan peristiwa Rengas Dengklok dan apa tujuan utama peristiwa Rengas Dengklok dan apa tujuan utama dibalik tindakan Soekarno-Hatta. Rengas Dengklok. Jelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Nih, nomor mengapa para pengusaha sangat ingin proklamasikan kemerdekaan secara mandiri? Ingin proklamasikan kemerdekaan mandiri dan tidak ingin menunggu pengumuman dari Jepang. Sudah? Ya, tapi pada apa ini? Jelaskan peran penting, berarti peran nyata. Umpamanya yang punya Soekarno dan seperti ini tadi kan udah diskusi. Ini apa tadi? Jelaskan arti penting kemerdekaan Proklamasi, arti penting kemerdekaan proklamasi itu apa? Ya.
kedaulatan Indonesia. Selain itu, para pemuda juga ingin membuktikan bahwa mereka mampu memimpin bangsa dan negara sendiri. Berarti kelompok mana yang belum? Dulu yang lainnya ya. Jelaskan peran penting tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan, terutama Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta memiliki peran sentral dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi dan juga sebagai tokoh yang memimpin perumusan teks proklamasi. Hatta juga turut berperan dalam perumusan teks proklamasi. Peran Soekarno dan Hatta sangat penting karena keduanya adalah tokoh yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Ya, kita bahas tadi pertanyaan nomor 1 tadi tentang jelaskan peran penting tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi kemerdekaan, terutama Soekarno dan Hatta. Betul nggak tadi? Soekarno berperan sebagai pembaca proklamasi dan juga sebagai tokoh pemimpin perumusan teks proklamasi. Begitu juga dengan Hatta, berperan penting karena keduanya adalah tokoh yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Soal nomor 2 di kelompok 2. Jelaskan arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik awal bagi Indonesia untuk berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Merdeka dan berdaulat tadi kurang lengkap. Kelompok 3. Tadi jelaskan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945 sebelum hari kemerdekaan. Kelompok 4. Tadi pertanyaannya, mengapa para pemuda sangat ingin memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri dan tidak ingin menunggu pengumuman dari Jepang? Karena mereka khawatir bahwa jika kemerdekaan diumumkan oleh Jepang, maka kemerdekaan tersebut tidak akan sepenuhnya merupakan kedaulatan Indonesia. Oke, udah paham, udah benar walaupun belum sempurna. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan rangkaian peristiwa yang kompleks dan penuh dinamika, diwarnai oleh perdebatan pendapat, tekanan politik, dan semangat juang yang tinggi dari berbagai pihak. Untuk tugas di rumah, saya tulis di bukunya. Nomor 1. Apa tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok? Tulis nomor 1. Apa tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok? Nomor 2. Di mana naskah proklamasi dirumuskan? 5 aja ya. 3. Apa saja isi dari naskah proklamasi? Isi dari naskah proklamasi. Apa saja isi dari naskah proklamasi? Nomor berapa? 3. 4. Di mana teks proklamasi dibacakan?
Nomor 5. Siapa yang